Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua CryptoBoss. Jadi di video kali ini gua mau coba tentang update analisa yaitu HIBAR ya teman-teman, atau Hedera USDT. Nah di sini gua akan coba ngasih pandangan gua dari segi price actionnya. HIBAR ini mau kemana sih pergerakan harga selanjutnya, dan sekarang ini lagi downtrend ya teman-teman. Dan gua akan coba analisa ke kalian pergerakan harga HIBAR selanjutnya. Nah jadi tanpa basa-basi, sebelum lanjut ke inti videonya, untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gua secara gratis, kalian bisa masuk, linknya ada di deskripsi video ini. Ini free ya teman-teman. Di situ gua sering update mengenai market update, gua sering update mengenai ngasih sinyal spot. Ini gua ngasih sinyal ANKR ya teman-teman. Nah gua ngasih sinyal ANKR, dan jebret ANKR ini sekitar berapa USD lah, udah naik sekitar 66% ya teman-teman di ANKR ini secara sinyal free-nya. Jadi kalian bisa aja langsung masuk grup Telegram gua yaitu CryptoBoss Academy, linknya ada di deskripsi video ini. Nah oke teman-teman, tanpa basa-basi kita akan langsung aja lanjut ke inti videonya. Nah oke, sebelum lanjut ke price actionnya, di sini gue mau ngasih tahu dulu untuk dari segi tokenomiknya ya. HIBAR, Hedera, HIBAR ini ya, atau Hedera, apa benar sih HIBAR Hedera, mana sih anjir, sorry Hedera. Nah ini HIBAR ya teman-teman. Nah jadi kalian kalau misalnya di sini kan kita lihat untuk supply beredarnya itu udah hampir sekitar 80%-an atau 80% up untuk supply yang beredarnya di HIBAR, yang untuk total pasokannya itu ada di 50 juta koin atau 50 miliar kalau nggak salah ya, sekitar segituan lah. Dan di sini gua akan coba analisa kalian di segi analisa HIBAR ini sendiri ya teman-teman. Nah oke ya teman-teman, di sini gua akan coba masuk ke time frame yang lebih besarnya yaitu di time frame weekly-nya. Kalau misal kalian lihat di time frame weekly-nya, HIBAR ini dia ini udah break ya teman-teman. Dia ini break sebuah area structure, dan dia break area structure yaitu BOS, break structure di area high-nya yang ini ke break, dan sekarang HIBAR ini ada potensi yang namanya retest terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat supply and demand-nya, di sini ada yang namanya area supply untuk si HIBAR ini sendiri ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita perkecilkan lagi, di sini ada yang namanya area FTR atau fail to return. FTR ini sebutannya itu, jadi harga ini bakal masuk lagi ke area yang dimana area ini belum terpenuhi gitu, likuiditas atau ordernya ini sendiri. Atau kalau misalnya di SMC itu atau smart money concept itu bisa disebut dengan FTO atau FTR itu di supply and demand. Jadi kalau nggak salah itu apa sih namanya tuh, order block lah ya, bisa disebut dengan order block juga untuk si FTR ini sendiri. Dan di sini gua akan coba analisa ya teman-teman. Di sini kalau misalnya kita mau lihat demand-nya, di sini ada demand ya teman-teman di time frame weekly-nya sendiri. Jadi ini ada demand-nya untuk si HIBAR di area sekitar, nah ini demand-nya kuat karena di sini ada yang namanya area resisten yang di break menjadi sebuah area flag limit atau menjadi sebuah area resisten, dan juga digabungkan dengan area demand dan alhasil menjadi sebuah area flag limit. Dan untuk HIBAR ini sendiri di area demand di time frame weekly-nya itu ada di area 0.07802 ya teman-teman. Ini untuk area demand-nya untuk si HIBAR ini sendiri atau si Hedera ini sendiri. Nah, kita udah jelas untuk supply dan demand-nya di area, untuk supply-nya ini berada di area 0.22, dan untuk demand-nya ini ada area 0.07 ya teman-teman. Dan kalau misalnya untuk all time high-nya sendiri, si Hedera ini ada di sekitar 0.5 ya teman-teman. Dan kalau misalnya dia naik di area sini sampai all time high-nya, dia ini naik sekitar 670%, dan kalau misalnya dia masuk ke $1 itu sekitar 2000%-an atau 1500% ya teman-teman untuk si koin Hedera ini. Tapi di sini gua akan coba analisa lagi lebih dalam untuk targetingnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di time frame daily-nya, si Hedera ini di sini ada yang namanya supply ya teman-teman. Makanya dia turun karena dia terpantul di area sebuah supply yang ada di sini. Nah,
Dia ini terpantul di area supply yang ada di sini. Dan supply ini menjadikan supply yang sangat-sangat kuat karena di sini di backingnya oleh sebuah area support yang di break menjadi area resisten. Dan di sini yaitu bisa disebut dengan area flag limit atau supply limit atau supply flag limit. Dan di sini kalau misalnya kalian lihat kalau misalnya kalian lihat dari segi chart pattern ya teman-teman, di sini ada yang namanya area head and shoulder ya. Di Hibar ini ada yang namanya area head and shoulder, dan kalau misalnya dia berhasil breakout di area sini untuk Hibar, kemungkinan besar dia akan turun ya teman-teman sampai area demand weekly-nya di area sekitar 0.07802 ya teman-teman. Ini untuk dari segi daily-nya. Nah, konkret kan dari weekly udah gue jelasin seperti apa, dan dari daily-nya udah gue jelasin seperti apa. Dan di sini gue akan coba top down analis sampai ke area 4H, 2H, 1H, dan juga M30 ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian lihat sendiri nah di sini ini area sebuah key resisten key support ya teman-teman. Jadi ini area sebuah penentu untuk si Hibar ini sendiri. Kalau misalnya area ini jebol teman-teman, area ini jadi si closing daily-nya ini berada di bawah area demand, kemungkinan besar dia ini masih bisa turun masuk ke area demand ini. Jadi ini area support yang sangat-sangat mempertahankan harga Hibar saat ini ya teman-teman. Kalau misalnya si Hibar ini berhasil break area demand yang ada di sini, kemungkinan besar akan masuk ke area demand selanjutnya yang ada di bawahnya ya teman-teman. Ini sangat-sangat mungkin ya teman-teman untuk si Hibar ini sendiri kalau misalnya kita lihat dari segi weekly dan juga dari segi daily. Nah, kalau misalnya kita masuk lagi ke time frame yang lebih kecil di 4H ini sendiri nah, kalau misalnya kalian lihat dari 4H ya memang sekarang di area demand ya teman-teman. Dan di sini pas ini dia tuh ada retest ya, dia retest dulu sedikit. Nah, dia membentuk sebuah area bearish flag ya teman-teman. Dia membentuk sebuah area bearish flag, turun sideways liquidity dan langsung turun lagi. Dan kemarin ini gua sempat ngelong di area sini dan masuk area supply. Kirain gua tuh area supply ini tembus ya teman-teman. Dan tadinya gua mau nge-short di area sini tapi high risk kan, karena di area sini demand-nya ini tertahan juga ya di area Hibar ini. Kirain area supply ini bakal tembus, ternyata tidak ya teman-teman. Tapi kita masih mendapatkan gain untuk si Hibar ini sendiri. Kita TP max ya untuk di future ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi lebih dalam, di sini ada yang namanya area sebuah supply ya teman-teman. Nah, ini area sebuah supply di Hibar ini sendiri. Dan kita akan coba masuk ke time frame yang lebih kecil lagi, daily-nya. Nah, kalau misalnya untuk daily-nya sendiri, untuk 1 jamnya sendiri, untuk sekarang Hibar ini masih berpotensi untuk mengalami kenaikan dan berpotensi juga untuk tembus area demand ini ya teman-teman. Nah, alasannya kenapa? Alasannya karena sekarang selling pressure dari market itu sangat-sangat kuat ya teman-teman. Jadi ya sebelum halving dimulai, kemungkinan besar akan banyak koin-koin yang akan rontok terlebih dahulu dan akan memulai rebound setelah halving ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di sini ada yang namanya liquidity. Nah, area liquidity ini kemungkinan besar si Hibar bakal gini teman-teman, bakal naik ke area supply yang ada di sini baru dia jebret. Ini kemungkinan besarnya seperti ini karena kalau misalnya kita lihat dari segi supply and demand-nya, demand di sini ini menurut gua udah nggak akan bisa mempertahankan lagi ya teman-teman. Tapi tidak pasti juga untuk si Hibar ini masih bisa bertahan di area demand di sini atau malah dia jebol. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi trennya, gue ini sering mengikuti sebuah harga tren ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat dari tren yang belum ada yang namanya konfirmasi untuk dia breakout dari struktur bearish-nya ya teman-teman. Dia ini masih mengalami penurunan, belum ada konfirmasi reversal dari bullish-nya. Dan sekarang gue ini akan coba analisa yaitu untuk jangka pendeknya Hibar ini menurut gue akan terus turun terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita lihat dari segi trennya, dia ini masih turun ya teman-teman. Dia low
low, high, low, high, low, high, low, high, dan sekarang dia masih retest masuk area sini baru jebret. Nah, jadi ya kuncinya kalau misalnya area ini break, area supply ini break ya teman-teman. Jadi area supply yang ada di sini break, ini kemungkinan besar bisa naik ke area supply yang di sini. Nah, ini area supply di 1 jamnya di area-area sini. Nah, jadi kalau misalnya ini udah konfirmasi break dan apalagi ini break, berarti udah ada bias kita bahwa si Hibar ini bakalan terbang ya teman-teman. Nah, tapi untuk saat ini menurut gua pribadi untuk si Hibar ini sendiri belum ada momentum pas untuk kita melakukan long position ya, apalagi kalau misal untuk buy spot ya masih mungkin lah, masih bisa karena di sini area demand. Tapi kalau misalnya untuk spot untuk future ini gua nggak saranin atau nggak rekomendasiin ke kalian karena ya high risk ya teman-teman, kecuali kalian mau short ya teman-teman, itu masih bisa probability-nya 50-40 lah teman-teman. Kalau misalnya long untuk saat ini probability-nya mungkin 70-30, ini menurut gua pribadi. Nah, dan untuk kalian yang mau beli spot, bang gua tuh mau beli spot, belinya di mana sih yang enak si Hibar ini? Nah, untuk Hibar kalau kalian mau beli spot, harga sekarang ini cocok untuk kalian membeli spot karena di sini tuh area demand ya teman-teman, atau area supportnya. Dan apabila si Hibar ini nggak break area demand atau supportnya, kemungkinan besar bakal naik lagi atau recovery lagi ya teman-teman, atau rebound lagi ke area-area sini atau ke area-area all time high-nya. Bukan all time high-nya, ke area resisten yang ada di atasnya. Nah, jadi gua akan coba ngasih beberapa area-area untuk kalian kalau misalnya kalian mau beli spot dan juga kalian mau trading future. Nah, kalau misalnya kalian mau beli spot ini sendiri, area yang pertama untuk beli, kalian bisa beli langsung HK di area 0.0304, dan untuk yang kedua kalian bisa beli di area bawahnya di area sini ya teman-teman, 0.08, dan terakhir kalian bisa beli di range area sekitar 0.7 dan juga 0.06. Nah, ini area beli kalian ya teman-teman untuk si Hibar ini sendiri. Nah, kalian bisa DCA atau averaging untuk si Hibar ini sendiri ya teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk targetingnya, yang pertama kalian bisa di 0.13, yang kedua kalian bisa di 0.22 yang 0.22 yang ada di sini, dan untuk terakhir kalian bisa jual di area all time high-nya atau di area supply sebelum all time high-nya di area sini 0.38 ya teman-teman. Ini untuk si Hibar ini sendiri. Nah, kalau misalnya kalian beli di sini dan alhasil si Hibar ini nggak berhasil break area support yang ada di sini, ini kalian akan mendapatkan gain kalau misalnya kalian jual sampai all time high-nya. Ini sekitar 500 teman-teman, 500% atau 5 kali lipatnya. Kalau misalnya modal kalian 1 juta ya jadi 5 juta mungkinnya seperti itu. Dan untuk ini gue udah jelasin kalau misalnya dari segi spot marketnya ini gue akan seperti ini ya teman-teman untuk gue pribadi. Dan kalau misalnya kalian bang coba dong entry sinyal future. Nah, kalau misalnya sinyal future teman-teman emang agak riskan ya untuk saat ini, tapi gue akan coba gue akan coba short di area sini ya teman-teman untuk si Hibar ini sendiri. Nah, gue akan short limit di area sini, contohnya gini. Nah, gue akan short limit SL-nya mungkin di area sini, dan untuk TP-nya gua akan coba maksimalkan TP sampai ke area ini ya teman-teman, area sebuah low-nya yang ada di sini. Nah, ini kalian bebas mau kalian take future atau kalian mau take spot. Nah, jadi gitu aja untuk pergerakan harga Hibar ya teman-teman. Jadi nggak ada yang biasa aja sebenarnya, tapi kemungkinan besar kalau misalnya kan ini ada yang namanya sebuah area head and shoulder. Kalau misalnya head and shoulder ini berhasil break teman-teman, area support atau area demand-nya kemungkinan besar dia akan turun sampai area-area sini. Nah, bang kalau misalnya dia jebol area sini ya kalian cut loss aja, tapi ya kemungkinan besar nggak akan jebol ya teman-teman. Kalau misalnya dia jebol cuman masuk area sini baru dia terbang, tapi tidak tahu juga karena ya menurut gua untuk Hibar ini sendiri dari segi projectnya untuk investment long term ini sangat-sangat mungkin sangat-sangat enak ya teman-teman. Nah, tapi gue ini mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya
kalian trading, ini kalian wajib memakai yang namanya money management yang sesuai dengan modal kalian ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau main future, jangan all in langsung ya teman-teman, karena ya nggak akan ada grow-nya portofolio kalian kalau misalnya kalian all in terus mainnya gitu. Nah jadi ya gitu aja untuk harga si Hibar ini sendiri. Potensial kalau misalnya dia break area sebuah demand atau area sebuah support yang ada di sini, kemungkinan besar akan masuk area sini dan juga langsung down ya teman-teman. Nah jadi segitu aja teman-teman, thank you semuanya and bye bye.